Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Kalau teman-teman baru beli tanah atau rumah, teman-teman wajib banget tonton video ini sampai habis, karena hari ini kita akan bahas cara balik nama sertifikat tanah secara lengkap dan detail di tahun 2025 ini. Mulai dari syarat dokumen, proses langkah demi langkah, biaya yang harus disiapkan, hingga tips agar tidak tertipu oknum atau calo. Nah, kita juga akan bahas simulasi biaya balik namanya berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi teman-teman bisa tahu estimasi dana yang perlu disiapkan sebelum ke kantor BPN. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan info-info penting lainnya di channel Evi Wahyu. Subscribe dulu. Oke, kita mulai dari apa itu balik nama tanah ya teman-teman. Banyak mungkin teman-teman yang masih belum tahu apa sih sebenarnya balik nama tanah itu. Jadi balik nama tanah ini adalah proses perubahan nama pemilik pada sertifikat hak milik atau SHM atau hak guna bangunan atau HGB atau hak pakai dari pemilik lama ke pemilik baru yang biasanya dilakukan setelah transaksi jual beli. Tujuan dari balik nama ini adalah agar kepemilikan yang tertera di sertifikat sah secara hukum dan tercatat di kantor pertanahan atau BPN sesuai dengan pemilik baru. Jika tidak dilakukan, maka secara hukum pemilik yang sah masih dianggap orang yang namanya tercantum di sertifikat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tanah yang baru beli, sebaiknya langsung dibalik nama supaya di sertifikatnya itu tertulis nama pemilik baru yaitu teman-teman ya, karena untuk sertifikat tanah ini penting banget ya teman-teman, bahaya banget kalau sampai disalahgunakan gitu. Oke, berikutnya kita bahas tentang syarat dokumen yang diperlukan untuk melakukan balik nama tanah ya teman-teman. Jadi berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk balik nama tanah. Yang pertama adalah sertifikat tanah asli, kemudian fotokopi KTP dan NPWP penjual dan pembeli, kemudian akta jual beli atau AJB dari PPAT ya teman-teman, kemudian fotokopi SPPT atau PBB terakhir, kemudian bukti lunas pembayaran PPh dan BPhtB. Kemudian juga teman-teman harus siapkan surat permohonan balik nama ke BPN dan juga formulir permohonan yang disediakan di BPN. Nah, kita bahas nih selanjutnya ya alur proses balik namanya. Mungkin tadi teman-teman juga masih bingung kayak apa sih maksudnya tadi, kayak dokumen-dokumen apa ya tadi ya. Nah, di sini saya jelaskan ya. Nah, jadi kayak berikut ini saya akan jelaskan langkah demi langkah proses balik nama sertifikat tanah. Yang pertama adalah pembuatan akta jual beli atau AJB di PPAT ya teman-teman. Jadi teman-teman datang ke kantor notaris atau PPAT bersama penjual. Nah, di sini AJB dibuat di hadapan PPAT dan ditandatangani kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian PPAT akan memverifikasi sertifikat pajak dan identitasnya. Nah, kemudian untuk perhitungan pembayaran pajaknya ya teman-teman, PPh atau pajak penghasilannya ini dibayarkan oleh penjual 2,5% dari nilai transaksi atau NJOP tertinggi teman-teman. Nah, untuk BPhtB-nya atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dibayar pembeli sebesar 5% dikurangi NPOPTKP. Waduh, panjang ya. Biasanya sekitar 60 juta atau tergantung daerahnya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya kita bahas tentang pengajuan balik nama ke BPN ya. Di sini PPAT atau pembeli mengajukan permohonan balik nama ke kantor pertanahan atau BPN ya. Terserah teman-teman mau diurus sendiri atau minta tolong ke notaris atau PPAT tadi. Kemudian teman-teman serahkan semua dokumen plus bukti pembayaran pajaknya. Selanjutnya kita masuk ke proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikatnya. Nanti BPN akan memverifikasi dokumen, memproses perubahan datanya. Nanti jika lengkap dan tidak ada masalah nih ya, BPN akan menerbitkan sertifikat baru atas nama pembeli. Nah, waktu prosesnya sekitar 14-30 hari kerja, tergantung kantor BPN-nya ya teman-teman. Mungkin bisa lebih lama atau mungkin lebih cepat juga. Jadi tergantung dari BPN-nya.
Nah, kemudian ini kita akan membuat simulasi ya, simulasi perhitungan biaya balik nama supaya teman-teman yang masih bingung gitu kayak ada gambaran lah intinya. Jadi berapa sih aku harus bayar kalau aku mau balik nama tanah gitu ya. Jadi ini simulasinya kayak gini ya teman-teman. Ini berdasarkan NJOP tanah ya teman-teman. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Misalnya teman-teman beli tanah luasnya 120 meter persegi. Nah, di situ NJOP tanah per meter perseginya adalah 2 juta, teman-teman. Jadi total NJOP-nya adalah 120 dikalikan 2 juta, jadi totalnya adalah 240 juta. Kemudian untuk perhitungan PPh-nya nih dibayar penjual ya teman-teman, itu adalah 2,5% dikalikan 240 juta, yaitu 6 juta. Itu dibayar oleh penjual untuk pajaknya. Kemudian untuk pajak yang dibayarkan pembeli yaitu BPHTB-nya itu adalah NJOP dikurangi NPOP-TKP yaitu 240 juta tadi dikurangi 60 juta itu sama dengan 180 juta. Kemudian itu dikalikan 5%. Jadi 5% dikalikan 180 juta berarti BPHTB-nya yang harus dibayarkan pembeli itu adalah 9 juta ya teman-teman ya. Jadi perhitungannya kayak gitu. Teman-teman urut aja dari atas, misalnya bingung kayak singkatan-singkatannya itu, teman-teman bisa ulang lagi video saya ya. Jadi kayak diulang-ulang itu nggak apa-apa, jadi biar nggak bingung. Dan nanti saya juga akan menuliskan di layar supaya teman-teman lebih jelas lagi. Kemudian berikutnya adalah biaya AJB dan jasa PPAT atau notaris ya teman-teman. Biaya ini rata-rata adalah 1% dari nilai transaksi. Nah misalnya harganya tadi kan udah kita sepakati ya 240 juta. Nah itu biayanya berarti untuk AJB dan jasa PPAT-nya itu adalah 2.400.000 teman-teman. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah biaya balik nama di BPN. Nah untuk biaya balik nama di BPN itu sekitar 50.000 sampai 200.000 ya teman-teman, tergantung jenis sertifikatnya. Jadi total biaya yang diperkirakan akan kita keluarkan saat kita melakukan balik nama itu adalah yang pertama biaya PPh tadi 6 juta, kemudian BPHTB-nya 9 juta, kemudian PPAT-nya 2.400.000, kemudian biaya balik namanya di BPN kita buat 150 aja ya. Jadi totalnya itu sekitar 17.550.000. Nah, tapi yang 6 juta tadi kan dibayarkan oleh pembeli ya teman-teman. Jadi sekitar 11.550.000-an lah untuk pembeli gitu. Nah biaya ini bisa berbeda antar daerah ya teman-teman, tergantung nilai jual dan kesepakatan dari PPAT-nya. Jadi tergantung lah pokoknya kira-kira biaya yang teman-teman butuhkan itu seperti BPH, BPHTB, PPAT kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri atau teman-teman coba hitung-hitung sendiri biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk melakukan balik nama tanah teman-teman di daerah teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membagikan tips penting saat teman-teman akan melakukan balik nama tanah. Nah, yang pertama, teman-teman gunakan PPAT resmi yang terdaftar di BPN ya. Jangan PPAT atau notaris yang abal-abal. Ini nanti akan menyusahkan banget ya kalau PPAT atau notaris yang teman-teman pakai tidak resmi. Mungkin lebih murah ya, tapi kemudian hari teman-teman akan repot sendiri. Jadi gunakan PPAT yang resmi. Kemudian yang kedua, pastikan sertifikat bebas sengketa dan tidak sedang diagunkan ya teman-teman. Ya pastikan sertifikat itu bersih. Jadi teman-teman cek dulu sertifikat itu jangan-jangan masih ada di Pegadaian atau di bank atau apa gitu ya. Nanti bisa jadi teman-teman yang harus menanggungnya gitu. Jadi teman-teman cek dulu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus cek status tanah di BPN atau via online jika di daerah teman-teman itu sudah tersedia. Di situ ada di aplikasi, teman-teman cari tanahku atau apa gitu ya. Nanti bisa teman-teman search di Play Store. Teman-teman cek status tanahnya itu tanah milik siapa, tanah itu sebenarnya tanahnya si A atau si B gitu ya. Pokoknya teman-teman cek dan apakah benar tanah itu ada gitu. Jangan-jangan tanahnya fiktif gitu kan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman simpan bukti pembayaran pajak dan salinan AJB-nya untuk jaga-jaga teman-teman sendiri. Kemudian yang kelima, jangan mudah tergiur jasa tepat tapi tidak transparan ya teman-teman. Ini bahaya banget. Jadi kalau untuk masalah sertifikat ini kalau menurut saya ya udah lakukan sesuai prosedur aja supaya nanti teman-teman itu nggak repot di kemudian hari gitu. Jadi itu ya teman-teman, panduan lengkap cara balik nama sertifikat tanah di tahun 2025 beserta simulasi biaya yang harus teman-teman siapkan
Semoga video ini membantu buat teman-teman yang akan memahami alur dan menghindari kesalahan saat proses balik nama tanah teman-teman ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang sedang urus jual beli tanah atau rumah, supaya teman-teman yang lain juga nggak bingung. Terima kasih teman-teman.